Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kami dari kelompok ekonomi syariah B, kita akan mewawancarai seorang store leader dari perusahaan yang sedang berkembang di Cirebon ini. Dan kita ada saya Ridwan, sebelah saya ada Mbak Sherin, Saya Rini. ada Mbak Rini juga, ada Mas Ado juga, Rosi. ada Mas Rozi sama Saya dan Prianto. Mas Aprianto. Dan kita akan menanyakan tentang terus menggali-gali informasi tentang perusahaan ini, apakah gimana cara dia berkembang dan bagaimana caranya dia berkembang, dan semoga ini kita bakalan bisa menjadi pelajaran nilai plus juga buat kita. Oke, berikut adalah narasumber kita dari store leader dari Sosiola. Boleh. Halo. Salam kenal ya. Septa. Iya. Septa. Oke. Halo. Boleh. Oke. Iya. Iya. Kita dari kampus Bunga Bangsa nih Kak. Bunga Bangsa? Iya betul, Bunga Bangsa Cirebon. Oke. Pengen nanya-nanya sesuatu nih tentang perusahaan kakak sama yang ada di pekerjaan kakak gitu loh. Oh, oke. Seputar pekerjaan aja kan ya. Iya. Kayak yang jauh-jauh lah ya. Tenang. Aduh, oke. Barangkali Iya. teman-temannya ada yang mau nanya atau kakak mau perkenalan dulu? Oh Barangkali iya, boleh. Mungkin dari sebelum sama dia juga lah ya. Iya. Dia partner kerja. Jadi aku sih panggil aja Septa. 7 ya, September sebenarnya sih, bukan 7. Oke, namanya Septa. Terus di sini itu aku sebagai asisten store manager di Sosiola. Baru banget sebenarnya. Baru berapa bulan ya? 6 bulan. Iya. 6 bulan. Ya kurang lebih 5 bulan lah ya, dari bulan Januari. Aku join di sosial tuh baru banget juga, dari Januari sampai hari ini, berarti kurang lebih 5 bulan. Memang jarak dengan dia 1 bulan karena dia baru join di Februari. Iya, benar. Dan rekannya adalah dia. Terus backgroundku sebelumnya adalah background langsung kuliah aja dah biar kelihatan muda ya. Ya. Agak nyerang. Nyerang dikit, oke boleh. Jadi sebelumnya aku juga mahasiswa juga sih. Jadi fresh graduate. Anggap aja fresh graduate ya. Boleh, Iya. boleh. Dan aku fresh graduate juga dari swasta juga di Malang, tapi itu dari S1 manajemen. Kalau spesialisnya apa? Bukan spesialis ya. Tinggi banget kalau ngomong spesialis. Cuman lebih ke jurusannya aku lebih ke finance. Backgroundnya dari finance gitu. Cuman terjun di retail itu ya retail kan macam-macam ya. Cuman kalau di industrinya beda dari 2 tempat. Kalau dari retail dari awal terjun, bahkan masih di kehidupan di kampus juga masih sudah terjun di retail. Cuman terjun di dunia retail yang industrinya beda. Awalnya kan dari industri ke F&B, terus kemudian baru terjun di retail sekarang di beauty gitu. Jadi betul-betul di beauty-nya baru banget. Jadi sosial inilah saya baru kenal yang namanya retail di beauty gitu. Itu aja cukup kali ya. Boleh. Itu teman-teman barangkali ada yang Iya. ingin mengajukan pertanyaan. Oke, kalau mau tanya-tanya monggo. Oh boleh. Oke. Kalau dari aku nih Kak, ini jadi kayak kenapa buka cabang Sosiola ini, kenapa buka cabang di Cirebon? Tentu kalau dari kenapa buka cabang, Apa sih motivasinya? motivasinya motivasi ya. buka Memang cabang. kita kan satu kita ingin tumbuh ya, expand. Nah, cuman dari sisi lain adalah kalau dari sudut pandangnya macam-macam sebetulnya. Kalau dari sisi pandang customer marketnya, tentu kita ingin menjangkau seluruh customer, biar jauh lebih dekat dengan customer. Karena memang kita kan fokusnya adalah kalau dilihat retail itu kan kita Sosiola ya, terutama kalau yang retail lain aku kurang paham. Lebih tepatnya kalau Sosiola nih, kita sudut pandang kita itu kita bukan jualan barang, kita bukan jualan moisturizer, sunscreen dan lain segala macam. Tapi kita apa yang kita jual? Yang kita jual adalah servisnya. Layanan. Yes, layanan. Jadi bagaimana retail itu tidak berfokus kepada produknya, tapi bagaimana dengan servisnya. Dari situ timbul kita ingin dekat dengan si customer itu tadi. Makanya kita perlu yang namanya expand. Bayangkan kalau dia hanya terkurung di Jakarta nih, misalnya kita head office-nya di Jakarta. Bayangkan berarti orang yang pengen
kita kan beauty ya. Orang pengen cantik itu tadi hanya pengen ke Jakarta doang. Iya. Sementara orang pengen cantik itu dari Sabang sampai Merauke itu pengen cantik, pengen hidup sehat. Jadi kita ingin menjangkau itu tadi. Sementara kita punya potensial market itu tinggi banget kan, market yang ada di negara kita sendiri. Kita ngomongin di Indonesia aja ya. Sebenarnya kalau sosial itu kan ada di Vietnam sudah. Tapi kita ngomongin yang di Indonesia tuh, kita punya potensial market yang sangat-sangat tinggi di Indonesia dari retail. Jadi ya itu salah satu motivasi kita sih sebenarnya. Kita ingin jauh lebih menjangkau customer itu jauh lebih dekat. Gitu. Jadi kita coba untuk provide mereka di setiap kota mereka, kota-kota besar yang memang punya potensial bagus itu untuk dekat dengan kita. Gitu. Oke. Jadi biar lebih dekat sama Yes, kita ya. betul. Itu motivasinya sih. Oke, ada lagi yang ingin bertanya barangkali? Mungkin berikutnya untuk yang membuat beda nih dari bisnis atau usaha lain apa aja nih Kak? Oke, yang membuat beda kita itu ngomongin di industri yang sama atau retailnya? Yang sama nih. Industri yang sama ya, berarti di beauty-nya ya. Oke, kalau untuk di beauty mungkin kita punya beberapa kompetitor. Ya teman-teman tahu lah ya kompetitornya apa aja gitu. Cuman fokus kita adalah satu yang membedakan. Kalau di kompetitor lain itu biasanya dia tidak tersedia yang beauty advisor-nya untuk nge-advise, ngasih tahu ke customer, ngedeketin customernya, ngasih tahu fungsinya itu apa secara umum. Kalau di kita nggak pandang brand, jadi setiap beauty advisor-nya itu bisa ngasih tahu fungsi dari semua brand yang kita punya. Kita punya produk, punya brand itu kan luar biasa banyak, di atas 100, bahkan sampai ribuan brand mungkin ada juga di totalnya kalau di sosial seluruh Indonesia ya. Nah, cuman kita memang bukan dituntut, tapi lebih ke fokus kita adalah itu harus bisa ngasih tahu ke semua brand itu tadi kepada customer. Jadi customer itu nggak punya batasan dengan kita gitu. Customer pengen cari brand ini, kita bisa tahu, kasih tahu tuh. Gitu. Jadi itu lebih ke situ sih sebenarnya yang Lebih ke membedakan. service ya? Yes, untuk servisnya itu satu. Itu kembali lagi dengan yang masih ada kaitan yang tadi ya, yang pertama tadi kenapa kita expand. Terus kemudian juga selain itu selain kita fokus kita yang membedakan kita adalah tester. Kita punya ketersediaan tester itu hampir seluruh produk. Ya kalau di tempatku sendiri Cirebon ini kurang lebih itu per bulan kemarin itu sekitar 70%. Tepatnya adalah 78%. 78% itu kita setiap produk SKU itu punya testernya. Gitu. Memang ada beberapa yang enggak pemenuhan barang kan keluar masuknya sangat-sangat cepat banget kan, rapid banget. Jadi memajakan konsumen. Yes, ya? benar banget. Jadi setiap customer tuh kita pengen membangun experience yang berbeda. Kita fokusnya ke situ sebenarnya. Bayangin kalau aku selalu membayang itu pekerjaku yang sekarang ya retail ini ya. Aku pernah waktu pertama kali interview, apa yang pengen kamu bawa ke Sosiola? Karena memang waktu tes itu juga ini sedikit cerita. Tes waktu itu ditanyain, apa yang dipertanyakan adalah apa yang ingin kamu bawa. Nah saya bilang dari awal, saya pengen ngebawa tuh ini retail, kita jualan produk kosmetik segala macam, tapi nuansanya kayak di bank. Bayangin di bank itu bahkan security aja Sampai hafal. yes. Nah itu poinnya, teman-temannya bisa ngerti ya, bisa paham. Nah aku pengennya seperti itu tuh. Sosial itu yang di paling tidak di tempat kerja tuh seperti itu, pengennya ke situ. Jadi benar-benar kita utamakan yang servis itu tadi. Makanya masih ada korelasi juga dari yang pertama tadi bahwa kita fokusnya bukan jualan ke produk tapi ke servisnya kita tadi. Yes, we build difference gitu. Jadi diferensiasi untuk bisnisnya itu jalan. Itu berarti yang buat berbeda Yes. itu dari servisnya Ya, itu. betul banget. Aku deh. Boleh. Oke, boleh. Kadang kan customer kan suka ada yang rewel tuh kan ya. Oke, komplain lah ya. Ya, itu gimana sih cara ngadepinnya atau kayak ada kritis lain gak sih yang Yes. ngadepin? Ya kalau untuk komplain itu kan bagian dari sebuah risiko. Jadi kita mungkin berbicara itu kan ada risiko. Jadi komplain juga kan banyak banget bentuknya ya. Ada komplain yang memang bisa kita selesaikan dengan secara SOP dan juga kita selesaikan di tempat secara kekeluargaan. Gitu. Ya kalau secara SOP tentu kita punya prosedurnya masing-masing. Kayak misal contoh deh kita tester nggak ada. Terus kemudian yang paling sering di komplain di SCB ya terutama itu adalah tester nggak ada. Terus kemudian pelayanannya lambat dan segala macam. Kalau secara SOP ya namanya lambat, semua orang pengen cepet ya kan, semuanya pengen cepet. Cuman kembali lagi yang namanya lagi antrian segala macam mau tidak mau kan harus sesuai dengan urutannya.
Terus kemudian kalau untuk cara penyelesaiannya, ya tentu kita sesuaikan dengan prosedurnya. Kita fokusnya adalah pengembangan SDM kalau ke situ ya. Poin intinya adalah kita pengembangan ke SDM. Jadi setiap si SDM ini tadi kita memang harus training juga untuk penyelesaian masalah. Jadi meskipun kita kerja, ini akan ada ASM atau manajernya di sini, terus kemudian ada leadernya, terus kemudian ada staff kan. Staff itu kan BDF, kasir sampai ke stoker. Nah, tapi bukan berarti yang menyelesaikan masalah itu hanya leader-leadernya aja, tapi semuanya wajib bisa menyelesaikan sebuah masalah. Nah, dan itu akan kita maintain setiap bulan. Itu ada kita training setiap bulan, kita ikutin training setiap bulan bagaimana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalahnya itu tidak berfokus hanya pada di puncaknya itu tadi, tapi semua bahkan dari bottom line-nya itu tadi benar-benar bisa menyelesaikan sebuah masalah. Apalagi selain masalah-masalah komplain yang makanan tiap hari ya, kayaknya makanan tiap hari gitu. Di mana industri itu berada, kayak komplain itu makanan tiap hari. Jadi tadi menanyakan dari bawah itu ya. Yes, semuanya diterapin. Betul. Nah, fokusnya ke bottom line. Next question. Apalagi Terakhir berarti ya, oke. rencana jangka panjangnya nih. Oh. Ini kan di Cirebon saya juga baru lihat nih. Untuk rencana jangka panjangnya seperti apa kira-kira? Jangka panjang apanya dulu Bisnis nih? ini. Oh, bisnisnya. Mau diarahin kemana lah? Oh, oke. Kalau sustainable ya, berarti kan kalau jangka panjang tentu pengennya sih outletnya nggak cuma satu. Jadi kita juga sebenarnya sosial itu juga punya, kita spill sedikit bahwa kita punya yang program yang namanya Sociala X. Express dia Apa tuh? mininya Sociala lah. Gitu. Kayak franchise gitu sebenarnya. No, kita nggak franchise. Oh, bukan. Yes, kalau sosial itu kita berfokus kepada pusat. Franchise kita belum untuk franchise. Jadi kalau Sociala X itu contoh cap market kita lebih tinggi, potensial market kita lebih tinggi. Katakanlah potensial market kita di Cirebon ini dengan potensial sales di atas 2M nih 1 bulan dengan sales. Ternyata store yang ada di CSB ini tidak memadai untuk mau sales itu. Akhirnya kita pecah lagi itu. Makanya kita luncurin yang namanya Sociala X ya, supaya kita itu tadi kembali lagi yang pertama tadi, lebih dekat dengan customer ya. Itu sudah darah daging kita deh gitu. Kita memang harus dekat dengan customer. Jadi kita luncurin yang namanya Sociala X. Mungkin nih siapa tahu suatu saat bisa kita buka di mall lain atau di lainnya. Dan tentu kita arahnya ke situ sih kalau untuk soal sustainable. Nah, mungkin kalau untuk ngomongin bagaimana cara sustainable-nya gitu ya, kita kembangannya lagi kuncinya kalau bagi kita itu adalah SDM-nya lagi. Ya sekarang pengelolaan segala macam kan kita masih berbasis ke people ya. Nah, kuncinya nomor satu adalah ya people-nya dulu. Bagaimana kita ngejaga dan nge-manage people-nya itu tadi punya mindset yang sama dulu, punya yang semangat satu tujuannya dulu untuk bagaimana berkembang bersama-sama. Kalau kita nggak sampai situ dulu kayaknya nggak mungkin juga. Nah, sustainable-nya mungkin kita arahkannya ke people-nya dulu, ke sistem manajemen manusianya dulu. Karena memang kita baru ya, kecuali nanti udah 1 tahun 2 tahun ya tentu akan berbeda lagi. Ada tambahan dari teman-teman? Ada yang mau nanya lagi atau mau spill apa? Boleh banget. Berarti di sini semua produk ya, skincare apapun itu. Kalau secara semua enggak sih. Ada yang selain skincare? Ya, kalau skincare memang kita ada aksesoris ya, terus kemudian kayak alat-alat buat make up, terus skincare, body care, hair care semuanya ada. Kecantikan ya? Kecantikan lebih tepatnya ke situ, keperawatan badan lebih tepatnya ke situ. Dari atas sampai Yes. gitu ya. Itu cara milih gimana sih Kak? Kayak produk yang ngajuin atau sosial yang Gitu. Oke. Berarti itu lebih sistem kooperasional ya. Operasional, iya. Kalau untuk menentukan, kita biasa kan sebenarnya kita juga cari bahasanya ya. Kalau yang menentukan sosial tentu ya, karena kita kan base-nya sentral nih. Base-nya kan punya sentral. Tapi ada beberapa barang yang nggak mungkin kita datangkan. Iya. Kenapa? Kadang-kadang dia punya sudah, contoh sosial deh. Sosial itu kan udah ada 2 jenis, internal dan eksternal. Kalau internal itu kan berarti barang-barang kita sendiri. Karena memang dia bahasanya udah internal ya. Kalau eksternal kan dia memang dari brandnya masing-masing. Nah, dari internal itu tadi bukan berarti itu produk yang pabriknya punya Sociala. Tapi kita bekerja sama dengan brand bisa dari dalam negeri atau luar negeri untuk jadi hak eksklusif yang ada di Sociala sendiri. Gitu. Jadi kita sudah punya beberapa brand yang memang eksklusif hanya ada di Sociala tanpa dijual di tempat lain. Gitu. Kalau pemilihan brandnya ya tergantung dari yang minat customer.
Tapi bukan berarti semua yang customer, tentu kita tampung beberapa masukan customer butuh barang apa. Kalau memang saya bisa memungkinkan itu kita provide mereka, ya kita provide. Tapi kalau memang itu tidak, karena ada beberapa barang yang itu tadi udah internal dari brand yang luar, bukan sosial, mungkin dari apa yang ada di sini, kompetitornya lah, kompetitor sosial lah gitu. Dia udah punya kayak internal mereka. Sama-sama internal. Ya, jadi nggak mungkin kita tarik ke sosial kan. Nah itu salah satu yang mungkin ada sedikit gap di mana sosial nggak bisa nge-provide semua brand yang ada di Indonesia atau brand-brand yang udah mungkin familiar di customer lah. Contoh kayak Skin TV, sorry, apa? Yang ada di sini nih, lupa aku. Barang-barang yang ini, something itu kan kita sosial nggak punya. Kenapa? Karena memang nggak akan pernah masuk di sosial, karena dia sudah punya hak legalin di brand lain atau di retail lain. Nggak mungkin untuk kita masuk ke dalam sosial itu karena susah. Oke. Mungkin karena waktunya ya. Oke. Tak kira banyak, dia dari bilangnya sebenarnya banyak. Oh ya udah. Ya mungkin itu. Makasih Yes. untuk Kak Septa atas waktunya sama ilmunya Yeah. yang diberiin, Yes, yang dikasih. oke. Gitu. Paling itu sih dari kita. Yeah. Mohon maaf, maksudnya diterima itu. Oh iya, jawabannya. it's okay. Gitu. Terima kasih Iya, banyak paling itu malahan. dari Oke. kita. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya lagi. Mau nanya lagi boleh. Mumpung lagi istirahat. Makasih ya Kak. Mau nanya lagi Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau dibahas lagi nggak? Iya. Di luar Nggak apa-apa. off cam, di luar On cam nih. Yes, boleh. On cam nih. Paling skincare tuh. Nanti Om bayarin. Saya kan harus gimana? Udah matiin. Kalau untuk skincare ada yang asli apa yang palsu juga?